kali ini akan membahas topik cyber security. Nah, ini dia inti masalahnya. Ini artinya, pintu utama keamanan digital kita itu bukan firewall canggih atau antivirus mahal. Bukan. Pintu utamanya justru keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Waktu kita ngeklik link, nge-share sesuatu, atau ya waktu kita terlalu gampang percaya sama sesuatu di internet. Rekayasa sosial. Jadi, rekayasa sosial itu intinya adalah manipulasi psikologis. Ini bukan soal ngebobol kode komputer, tapi lebih ke ngebobol pikiran orang. Penipu itu mainin emosi kita, entah itu rasa percaya, rasa takut, atau rasa panik, biar kita ngasih apa yang mereka mau. Dan kutipan ini kena banget. Mereka nggak perlu susah-susah ngeretas komputer kamu. Kalau mereka bisa bikin kamu sendiri yang bukain pintunya, tiba-tiba ancamannya jadi kerasa lebih personal, ya kan? Coba deh kita lihat contoh klasiknya. Telepon kamu bunyi. Suara di seberang kedengaran profesional, resmi, tapi juga mendesak. Ngakunya dari bank. Terus mereka bilang ada aktivitas mencurigakan, atau sistem perlu diupdate. Ujung-ujungnya, mereka minta kode OTP atau CVV kartu. Katanya sih cuma buat verifikasi. Begitu kita kasih, ya udah selesai. Akses ke rekening kita langsung hilang. Bahas jebakan-jebakan lain yang sering muncul di tempat yang kita kira aman. Contohnya, ya pas kita lagi asyik belanja online. Kamu mungkin pernah lihat kan fitur request money atau minta uang di aplikasi pembayaran? Fitur ini kan sebenarnya berguna, tapi di tangan penipu, fitur ini bisa dibolak-balik fungsinya jadi senjata yang licik. Nah, disinilah letak trik psikologisnya. Kita mikirnya kita mau nerima uang, entah itu pembayaran atau refund. Jadi pas disuruh masukin PIN, kita santai aja, kan mau dapet duit. Kenyataannya, kita itu baru aja ngasih otorisasi buat ngirim uang ke rekening si penipu. Cuma beda persepsi dikit aja, tapi fatal akibatnya. Celah inilah yang mereka manfaatkan. Ancaman itu nggak cuma ada di dunia maya loh. Pas kita lagi di luar, di tempat umum gitu, ternyata ada juga bahaya-bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai. Setiganya ada 3 nih yang perlu kita perhatikan kalau lagi di luar. Juice jacking, sextortion, dan yang udah cukup lama ada, ATM skimming. Lain kali, kalau baterai HP kamu sekarat di bandara atau stasiun, pikir-pikir lagi deh sebelum pakai colokan USB umum. Kenapa? Karena di balik kenyamanan itu bisa jadi ada jebakan. Modus ini namanya juice jacking. Jadi, pas kita lagi nge-charge, data-data di HP kita bisa aja disedot diam-diam lewat kabel yang sama. Ngeri kan? Terus ada sextortion. Ini bentuk pemerasan digital yang kejam banget. Penipu biasanya memanipulasi korbannya buat ngirim konten pribadi dan intim. Nah, konten itu kemudian dijadiin senjata buat meras, entah minta uang atau hal lainnya. Dan ini bisa nyebabin tekanan emosional yang luar biasa bagi korban. Ini modus klasik sih, tapi masih aja efektif. Penjahat itu masang alat kecil yang hampir nggak kelihatan di mesin ATM. Tujuannya buat nyuri data kartu dan PIN kita dalam sekejap mata, pas kita lagi lengah. Kita harus mulai melihat keamanan siber ini bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah tanggung jawab pribadi yang justru bikin kita lebih berdaya. Ini dia, 3 pilar pertahanan digital kamu. Pertama, rajin update. Anggap aja update software itu kayak nambah lubang di baju zirah digital kita. Kedua, perkuat akses. Password yang kuat dan unik, plus aktifin Two-Factor Authentication atau 2FA, itu ibarat gerbang dan parit di benteng kita. Ketiga, jaga rahasia. Nah, ini yang paling penting. Data perbankan yang sifatnya rahasia, kayak OTP, CVV, PIN, itu kunci utama kerajaan kamu. Jangan pernah kasih ke siapapun. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Teknologi mungkin punya celah, tapi kewaspadaan kita, kemampuan kita buat berhenti sejenak, mikir, dan nanya, ini beneran nggak sih? Itu adalah lapisan pertahanan terkuat yang nggak bisa diretas siapapun. Jadi saat kita sampai di akhir pembahasan ini, pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan hari ini? Langkah sekecil apapun yang kamu ambil hari ini, itu udah bikin dunia digital kamu jadi jauh lebih aman. Pilihannya ada di tanganmu.